Selebritas sekaligus terpidana dijatuhi putusan 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Nikita Mirzani, selebritas sekaligus terpidana, dijatuhi putusan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Nikita memastikan bakal mengajukan banding atas vonis hakim. Pidana untuk Nikita dan serba-serbi drama kasus hukum yang menjerat selebritas itu membuka Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Mario Saro. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan selebritas Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys Selasa 28 Oktober lalu. Nikita dijatuhi putusan hakim 4 tahun pidana penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan 11 tahun penjara yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp. Sesaat setelah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita angkat bicara. Nikita santai menghadapi putusan hakim atas kasus yang menjeratnya. Ia tak menyangka putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun Nikita dengan jelas menyebut akan menempuh upaya hukum banding. Ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa, ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan tahun dan 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Dari tuntutan jaksa Ini jauh banget tapi dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. banyak yang bilang kalau TPPU Gue tua di dalam. kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Kejaksaan Agung pun merespons vonis 4 tahun penjara Nikita Mirzani dengan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Kita tuntut kan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah dipikir-pikir atau upaya hukum terserah menerima atau tidak nanti.
penuntut mereka pikir-pikir karena waktu batas sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak gitu. Tak hanya kasus hukumnya, Nikita Mirzani juga terus menyita perhatian publik karena penampilan dan tingkah lakunya. Seperti pada 16 Oktober 2025 saat sidang pleidoy atau nota pembelaan. Nikita bahkan menyebut memilih gaya busana putri Firaun demi tampil sopan dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Lalu, pada 23 Oktober 2025, sebelum sidang duplik, Nikita Mirzani menjawab penolakan jaksa atas nota pembelaannya dengan bergoyang velocity. Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita tak ada satupun saksi yang mendengar percakapan tersebut. Pada sidang 25 September, Nikita ditegur hakim karena meledek jaksa dengan berjoget velocity saat sidang ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Kasus ini bermula dari tudingan Nikita terhadap produk Reza Gladys yang disebut bisa menyebabkan kanker. Nikita lantas meminta uang 5 miliar rupiah untuk tutup mulut. Merasa terancam, Reza memberikan 4 miliar rupiah, lalu melapor ke polisi. Sesaat lagi, Kompas Sepekan kembali dengan informasi. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Kompas Sepekan mengulasnya untuk Anda. Permintaan keberatan dari Sandra Dewi terhadap beberapa aset yang disita. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Pencabutan gugatan disampaikan Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sandra Dewi sempat mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan keberatan diajukan Sandra Dewi terkait aset yang disita dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz membuat aset sang istri ikut disita. Deretan barang branded alias barang mewah bermerek milik Sandra Dewi disita jaksa. Pada Senin 21 Oktober 2024, pemain film dan sinetron itu pun menyatakan keberatan. Selain 88 tas mewah berbagai merek ternama, ada beberapa aset Sandra Dewi yang turut disita, yakni logam mulia,
rekening deposito 33 miliar rupiah, 3 bidang tanah dan bangunan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 2 bidang tanah dan bangunan di Kembangan, Jakarta Barat, dan 2 unit kondominium di Kelapa II, Tangerang, Banten. Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset miliknya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, hak mengajukan keberatan soal penyitaan aset juga diatur Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Anang juga bilang, tindakan penyidik menyita aset yang terkait Harvey Muiz sudahlah tepat. Namun, selama pihak yang mengajukan memiliki bukti kuat dan putusan pengadilan, barang tersebut akan dikembalikan setelah kasusnya inkrah. Memang ada permintaan keberatan dari Sandra Dewi terhadap beberapa aset yang disita dalam perkara atas nama suaminya Pak Harvey Muiz, dan perkara ini kan sudah diputus dan dalam upaya hukum. Nah, yang jelas perkara ini sudah sampai tingkat upaya hukum dan terhadap barang-barang yang dimintakan sudah disita dan diperkuat oleh pengadilan. Terhadap itu ya silakan. Memang dari pasal 19 Undang-Undang Tipikor diatur bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan silakan. Dan kemarin majelis juga sudah melakukan persidangan, didengar masing-masing baik dari pihak Sandra Dewi maupun dari pihak penuntut umum dengan menghadirkan beberapa ahli maupun penyidik, di mana bagaimana alurnya kan kemarin sudah agak jelas kan dari mana sebagian bahwa memang sebagian besar kalau dari alurnya ceritanya itu berasal dari Harvey Muiz sendiri. Namun, Sandra Dewi akhirnya mencabut gugatan keberatan soal penyitaan aset. Hakim pun menyatakan vonis Harvey termasuk perampasan aset dapat dieksekusi. Penetapan pencabutan permohonan keberatan Sandra Dewi dan kedua adiknya Kartika Dewi serta Raymond Gunawan dibacakan hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 28 Oktober 2025. Keluarga Brigadir Nur Hadi meneriaki 2 terdakwa kasus pembunuhan Nur Hadi. Keluarga Brigadir Nur Hadi meneriaki 2 terdakwa kasus pembunuhan Nur Hadi usai sidang perdana. Keluarga minta hukuman yang setimpal untuk kedua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Berikut sorotannya. Ayo, jangan usah buka maskernya. Buka maskernya. Aris. Kedua terdakwa, Kompol Imade Yogi dan Ibda Haris Chandra meninggalkan ruang sidang diiringi teriakan dari keluarga Brigadir Nur Hadi yang geram usai mendengar dakwaan jaksa penuntut umum. Terlebih sebelumnya, kedua terdakwa sempat mengaku tidak menganiaya hingga menyebabkan kematian Brigadir Nur Hadi. Keluarga pun berharap kedua terdakwa mendapat hukuman setimpal atas perbuatan kejinya. Di awalnya kan ngakunya datang-datang ke rumah, datang menaung, lihatnya tahu-taunya kan begitu. Mereka sendiri yang mukul kayak begitu. Nyangka aja semoga besok ininya dapat hukuman yang setimpal aja. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi yang dibunuh 2 atasannya digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin 27 Oktober lalu. Dalam dakwaan, jaksa tak hanya mengungkap 2 terdakwa berperan menganiaya korban hingga meninggal dunia, namun juga upaya keduanya menghalangi proses penyidikan. Keduanya mengubah waktu, keterangan penyebab kematian, hingga melarang polisi patroli untuk mengidentifikasi korban. Kematiannya pun dibuat disebabkan kematian secara wajar tenggelam atau drowning. Meskipun terdapat beberapa luka-luka pada fisik tubuh korban, serta waktu kematiannya pun dicatat mundur pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang seharusnya menggunakan waktu Indonesia Tengah. Usai mendengar pembacaan dakwaan, kedua terdakwa mengajukan eksepsi. Sebelumnya, 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang di sebuah villa di Gili Trawangan. Awalnya, Nur Hadi dilaporkan meninggal karena tenggelam.
Namun belakangan korban diketahui meninggal usai dianiaya dua atasannya. Warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat digemparkan dengan penemuan jasad bayi perempuan dalam kondisi tak utuh. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap seorang perempuan yang tak lain ibu kandung korban.